Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan babul i'rab wal bina. Dan sekarang kita akan masuk pada babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal, mengetahui tanda-tanda i'rab. Kita sudah tahu i'rab terbagi menjadi 4. Ada raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Dan setiap tanda i'rab, setiap bagian i'rab itu dia memiliki tanda-tandanya. Rafa, apa saja tanda rafa. Nasab, apa saja tanda nasab. Khafad atau nama lain jar. Begitu juga jazm, apa saja tandanya. Dan itu semua insyaallah sudah kita pelajari dalam kitab Tuhfatul Washabiyah di sebelumnya. Dan semoga antum masih ingat dan masih memurajaah hafalan antum dalam Al-Ajurrumiyah. Hafalan antum matan Al-Ajurrumiyah. Oh iya ya, udah lama enggak murajaah, pasti keinget gitu. Masih ingat enggak ya? Nah, ini murajaah dihafal. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, liraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa dia memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah. Ad-dhammatu wa hiya al-aslu, dan dia adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal tanda rafa itu dhammah. Yang kedua wal waw. Yang ketiga alif, keempat nun. Waw, alif dan nun hiya naibatun 'anid dhammati, pengganti dari dhammah. Waw, alif, nun, hiya, yaitu ketiga itu pengganti dari dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'a. Lalu adapun dhammah, maka dia menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Oleh karena itu diperhatikan nih 4 tempat ini. Apa saja dia yang tanda rafanya dengan dhammah. Sehingga kalau menjumpai tempat ini dalam keadaan marfu tahu, oh ini dia dhammah marfunya. Atau dengan cara yang lain kebalikannya, antum menjumpai kata dhammah atau antum mendengar ustadz membacanya dengan dhammah, oh berarti ini dia marfu. Tinggal dicari apa dia nih, kedudukannya fa'il kah, mubtada kah, khobar. Tempat yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Ini sudah kita bahas di Tuhfah. Dan ditambah di sini munsharifan kana au ghairu munsharifin. Ini tambahan yang enggak ada di Tuhfatul Washabiyah. Tempat yang pertama adalah isim mufrad, baik yang munsharif. Apa arti munsharif? Bertanwin. Au ghairu munsharif, yaitu apa artinya? Tidak bertanwin. Atau nama lainnya mamnu' minas sarf. Nama lainnya alladzi la yansarif,
Apabila menjumpai isim mufrad munsharif atau ghairu munsharif marfu, maka tanda rafa'nya dhammah. Kita sudah tahu bersama definisi isim mufrad. Nah, mau ingin ngetes antum ini, apa definisi isim mufrad pada bab ini? Ma laisa sannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i khamsah. Di sini nanti sittah, ada tambahan baru. Contohnya yang munsharif, isim mufrad munsharif, nahwu qala Allahu. Maka di sini Allahu lafzul jalala, Allah marfu. Karena dia isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Dan dia fa'il di sini. Contoh kedua, wa idz qala Ibrahimu, ini yang ghairu munsharif, yang tidak bertanwin, mamnu' minas sarf, alladzi la yansharif. Ini nama-namanya tuh. Jadi nama-namanya yang kita dapati apa aja? Ghairu munsharif, mamnu' minas sarf, alladzi la yansharif. Itu semuanya sama, cuma beda nama saja. Karena takutnya nanti dikira bagi pemula, kok Ustaz kadang ngomong ghairu munsharif, kadang mamnu' minas sarf, ini beda gak ya? Kadang ngomong alladzi la yansharif, itu semuanya sama, enggak ada bedanya. Wa idz qala Ibrahimu, Ibrahimu di sini dia marfu, fa'il, dan dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad, maka tanda rafanya apa? Dhammah. Kemudian wa idz qala Musa, saksi pembahasannya mana? Musa, marfu, dia sama, fa'il. Tanda rafanya apa dia di sini? Dhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha ta'dzur, ahsan. Berarti pada isim mufrad dia bisa dhammah zahirah, bisa dhammah muqaddarah. Itu tempat pertama. Tempat kedua, wa fi jam'i taksiri. Definisinya nanti beda nih dengan yang di tufa dan dengan yang di sini. Dan yang lebih bagus yang di sini. Oke, kita tes. Yang di tufa apa definisinya? Madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Ahsantum. Itu di tufa ya. Yang menunjukkan lebih dari dua, baik mudzakkar ataupun muannas, ma'a taghayyurin, bersamaan dengan berubahnya pada bentuk mufradnya, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Munsharifan kana aw ghairu munsharifin, baik dia bertanwin ataupun tidak bertanwin. Contohnya qala ashabu Musa, saksi pembahasannya mana? Hah? Ayo, saksi pembahasannya mana? Musa. Apa Azam? Musa. Ashabu. Di situ dilihat, jangan keliru dengan yang di atas. Kan di atas kan ada contoh juga Musa. Ini juga ada Musa. Oh, berarti Musa. Bukan. Kan contoh sebelumnya ada Musa kan? Bukan. Di sini saksi pembahasannya apa? Ashabu. Dia marfu. Karena dia jamak taksir, maka tanda rafanya apa? Dhammah. Dan dia termasuk yang munsharif, bertanwin. Ustaz, kok ini dia tidak bertanwin? Ada yang bisa jawab? Ini ashabu dia jamak taksir marfu, tanda rafanya dhammah. Yang munsharif yang bertanwin. Kok ini dia ashabu tidak bertanwin? Kata antum munsharif yang bertanwin. Kok ini enggak bertanwin? Ahsan, karena dia sebagai mudhaf. Ashabu mudhaf, Musa mudhaf ilaih. Kalau enggak ada Musa, dia bukan mudhaf, berarti dikasih tanwin, qala ashabun. Oke, contoh selanjutnya, wa masakinu tardawnaha. Saksi pembahasannya mana? Masakinu. Yang begitu digariskan, enggak apa. Anak gariskan ketika belajar. Gariskan. Masakinu garis. Ditulis di bawahnya ghairu munsharif.
Mungkin sekarang antum bilang, ah gampang itu mah nggak perlu ditulis, Ustaz. Kita juga udah tahu, nggak tahu nanti berapa tahun kemudian. Dan ternyata kita butuh dengan penjelasan itu. Oke, masakinu dia marfu dan dia jamak taksir. Maka tanda rafanya adalah dhammah. Dan ini contoh yang ghairu munsharif. Tidak bertanwin. Ada yang tahu illahnya, sebabnya dia mamnu minas sarf? Masakinu kita sudah belajar? Diakhiri nun. Masakinu kan itu alif dan nun. Sufyanu, Imranu, alif dan nun. Ini nun doang, nggak ada alifnya sebelumnya. Apa ya? Apa mani'nya? Di Mukhtarat sudah kita lalui. Sighatu muntahal jumu'. Ahsantum. Nyontek ya? Nggak ada yang nyontek kan? Di i'rab itu. Ahsantum. Sighatu muntahal jumu'. Wa masakinu tardawnaha. Contoh selanjutnya, wa min ayatihil jawari. Oke, sesi pembahasannya mana? Jawari, marfu dan dia jamak taksir. Karena dia jamak taksir, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Dan di sini dhammah apa? Muqaddarah. Mana min zuhuriha? Thiqal. Ahsan. Hai lain. Sunduk. Liman. La tadri. Allah isra. Paket. Ahsan dia tordun. Tordun paket. To, ro dan dal. Tordun. Oke, tempat yang ketiga. Wa fi jam'il muannatsi salimi. Liman. Gio. كيف يا جيا بسرعة جيا الله مستعان الله يهديك يا جيا الله مستعان يوسف أي بسرعة أعطيكم 5 دقائق. Allah, apa tuh definisi jamak muannats salim? Disiapkan, nanti Anda tanya insyaallah. Ya, coba apa definisi jamak muannats salim? Bسرعة ya Yusuf. Khalas? Akhadtum? Oke, bismillah kita lanjut. Tempat yang ketiga wa fi jam'il muannats salim. Jadi kalau menjumpai jamak muannats salim, marfu tanda rafai dhammah. Apa definisi jamak muannats salim? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang ditambah dengan alif dan ta? Apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan? Apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan? Jadi alif dan taknya tambahan, ingat. Nggak boleh alif doang yang tambahan, nggak boleh tak doang yang tambahan. Dua-duanya harus tambahan. Wa ma humila alaihi, dan apa yang digabungkan kepadanya. Ini yang baru, nggak ada di Tuhfah. Jadi nanti ada yang namanya jamak muannats salim mulhaq. Jamak muannats mulhaq. Atau
Nanti disebutkan oleh pensyarah mulhaq bi jam'il muannats salim wa ma humila alaihi, ini namanya mulhaq, diikutkan. Maksudnya bagaimana diikutkan, Sat? Yaitu dia i'rabnya seperti jama' muannats salim, marfu dengan dhammah. Nah, jama' muannats salim nasab dengan apa? Kasrah, jar dengan kasrah, tapi tidak memenuhi syaratnya. Itu namanya mulhaq, diikutkan. Ikut-ikutan, bukan jama' muannats salim asli, cuman ikut-ikutan. Nah, gitu mudah. Contoh, misalnya kita punya anak perempuan. Dia namakan nanti itu anak perempuannya Fatimatun. Oke? Fatimatun. Anaknya 1 atau 3? 1, tapi dinamakan Fatimatun. Memenuhi syaratnya gak berarti? Tidak, kan jama' harus lebih dari 2. Tapi ini anaknya 1, dia namakan Fatimatun. Ah, itu dia mulhaq bi jam'il muannats salim. I'rabnya diikutkan dengan jama' muannats salim. Tidak memenuhi syarat, bukan jama' muannats salim asli. Nah, ini nanti antum dapati, baru antum dapati, nggak ada di Tuhfah itu. Bertahap, masya Allah ya. Oke, tempat yang ketiga ini wa fi jam'il muannats salim wa ma humila alaihi. Jama' muannats salim dan apa yang diikutkan kepadanya, bukan asli, diikutkan. Contohnya, idza jaakal mu'minatu. Saksi pembahasannya mana? Al-mu'minatu. Dia marfu dan dia jenisnya jama' muannats salim. Karena dia jama' muannats salim, maka tanda rafa'nya dhammah. Wa ulatul ahmali. Saksi pembahasannya mana? Ulat. Dan dia adalah mulhaq karena tidak memenuhi syaratnya. Apa yang tidak dipenuhi nanti ada di syarah. Berarti dia bukan jama' muannats salim asli, tapi mulhaq, diikutkan. Tempat yang keempat, wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau antum menjumpai fi'il mudhari' tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, tidak dengan aliful itsnain, tidak dengan waul jamaah, tidak dengan yaul muannatsa mukhatabah, dan dia marfu tanda rafa'nya dhammah. Contoh, narfa'u darajatim man nasha. Saksi pembahasannya mana ya? Narfa'u, ahsantum. Ingat saksi pembahasannya apa? Narfa'u. Dia fi'il mudhari', marfu, dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Lihat akhirnya tuh narfa'u, ada aliful itsnain enggak? Enggak ada, bukan narfa'ani. Ada waul jamaah enggak? Enggak ada, bukan narfa'una. Ya, memang juga enggak ada kata narfa'una. Kemudian ada yaul muannatsa mukhatabah enggak? Enggak ada juga, enggak bisa narfa'ina. Oke. Berarti dia marfu tanda rafa'nya dhammah. Dan ini masyaallah udah ada harokatnya. Dan kalau tidak ada harokatnya, antum bisa tahu. Ini antum bisa baca narfa'u karena memang sudah ada harokatnya. Misalkan nggak ada harokatnya, sama sekali gundul, ghairu musyakkal, itu bisa antum tentukan. Oh, ini antum lihat nun ra fa ain, akhirnya ain, nggak ada tambahan aliful itsnain, nggak ada tambahan waul jamaah, nggak ada tambahan yaul muannatsa mukhatabah. Oh, dia juga nggak didahului alat penasab, nggak didahului alat penjazm, kan begitu cara baca kitab. Berarti dibacanya apa? Narfa'u. Narfa'u darajatin man nasya. Contoh yang kedua, wallahu yad'u ila daris salam. Saksi pembahasannya mana? Yad'u. Fi'il mudhari' marfu. Lihat di sini. Dia marfu, enggak didahului oleh penasab, enggak didahului oleh penjazm, dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan aliful itsnain,
Tidak bersambung dengan waw jamaah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu ada wawunya akhirnya, itu waw jamaah atau bukan? Ayo, yad'u itu waw jamaah atau bukan? Bukan, itu waw huruf illah. Waw huruf illah. Jadi bukan waw jamaah yang menunjukkan jamaah laki-laki, bukan, itu waw huruf illah, bagian dari fi'il itu sendiri. Dan dia juga tidak bersambung dengan yaul muannatsa mukhatabah, maka dia marfu tanda rafai dhamma. Tapi dhamma di sini dhamma apa? Muqaddarah. Mana min zuhuri hanya apa? Thiqal. Alhamdulillah. Thiqal. Yang Anda jelaskan seperti ini karena memang antum sudah belajar ya sekalian praktek-praktek. Kita masuk ke syarah. Kam daqiqah akhadna? Allah Ustaz. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 6. Kemudian kita lanjut ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.